Cara motivator menyambut dan menyapa anak murid, yaitu motivator, menyapa murid dengan senyuman dan menyebutkan namanya, lalu motivator, eee, menggunakan nada suara yang lembut, ceria, serta, menyapanya seperti "Selamat pagi", "Selamat siang", sehingga anak, dapat merasa ia dihargai atau diterima di dalam, kelas tersebut. Cara motivator memulai bimba interview yaitu yang pertama, dengan menyapa murid, lalu memastikan, jaringan internet itu bagus dan stabil, kemudian motivator juga mengajak murid untuk menyanyikan lagu bimba, dan yel-yel bimba lainnya sebelum memulai sesi belajar agar, ketika dalam mengikuti belajar nantinya murid tersebut lebih bersemangat karena sudah melakukan yel-yel dan bernyanyi terlebih dahulu. Cara motivator, membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan yaitu yang pertama, motivator membuat suasana kelas itu menjadi nyaman, tenang, dan tentram, lalu menggunakan bahasa yang positif dan menyenangkan, kemudian juga memberikan pujian kepada anak-anak yang aktif dan rajin, lalu memastikan juga bahwa setiap anak harus merasa diperhatikan oleh motivator. Cara motivator untuk mengajak anak berdialog yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan atau yang sering kita gunakan sehari-hari, misalnya menanyakan kabar, menanyakan kesukaan, hobi, cita-cita, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang relevan dengan pertanyaan sebelumnya. Lalu menggunakan ekspresi wajah yang ceria dan ramah, sehingga anak dapat merasakan respon yang menyenangkan. Cara motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak yaitu dengan cara pujian verbal, yaitu seperti "Wah, hebat sekali", "Rajin sekali", lalu "Kamu hebat", "Anak pintar", dan lain sebagainya, pujian-pujian yang merupakan kalimat-kalimat pujian tersebut. Lalu motivator bisa mengasih dengan stiker bintang ataupun jempol untuk memberikan penghargaan tambahan agar anak dapat termotivasi. Motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak itu ketika anak menunjukkan kecerdasan atau pencapaiannya dalam mengikuti kegiatan belajar, lalu kita dapat melakukan kegiatan berlangsung untuk mendorong semangat dan antusias murid dalam mengikuti belajar, sehingga anak dapat meningkatkan daya belajarnya di kelas dan mengikutinya dengan senang. Ekspresi, sikap, penampilan motivator selama kegiatan BIMPA itu harus ekspresi yang ceria, ramah, lalu penuh semangat dan positif, serta penampilannya harus rapi dan profesional agar anak ketika melihat motivator itu menjadi lebih semangat dan antusias yang tinggi dalam mengikuti kegiatan kelas nanti. Yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan yaitu motivator mengatur kegiatan yang bervariasi seperti menarik dan menggunakan permainan, lagu, aktivitas interaktif untuk menjaga perhatian anak, lalu menggunakan metode pengajaran yang menarik, kreatif, dan fleksibel sesuai dengan minat murid, juga dapat membantu kebosanan murid di dalam kelas.
Motivator harus mengarahkan dan membimbing murid untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan itu secara bersama-sama, menggunakan teori Bandul seperti 4 huruf verbal yang kembar dan 4 huruf verbal sederhana. Dan untuk memastikan kegiatan belajar yang menyenangkan dan efektif itu, kita dapat mengintegrasikan uh, aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Ekspresi murid ketika bernyanyi dan berdialog itu biasanya ceria, senang, tertawa, dan antusias ketika mengikuti kegiatan bernyanyi dan berdialog di dalam kelas. Lalu, anak menunjukkan sikap yang aktif yang mencerminkan mereka rasa senang dan keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Terkadang ada beberapa murid yang terlihat murung, tidak senang, bahkan tidak bersemangat dalam kegiatan belajar di kelas, yaitu disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya sedang tidak baik-baik saja atau merasa tidak enak badan, lalu tidak senang suasana hatinya, masalah pribadi, dan lain sebagainya. Tentu penting bagi motivator untuk memperhatikan tanda-tanda tersebut yang ada di dalam diri anak yang merasa tidak senang mengikuti kegiatan belajar tersebut, maka sebagai motivator kita harus menghiburnya dan menanyakan kenapa ia sedang tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar tersebut, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan terlibat dalam kegiatan kelas tersebut. Ekspresi dan sikap murid dalam saat bermain baca-bacaan dan modul biasanya itu penuh konsentrasi dan keingintahuannya itu besar sekali. Namun, anak-anak juga yang terlibat baik akan terlihat fokus, senang, dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan baca-bacaan dan bermain modul. Tanggapan mereka itu juga seperti senang, gembira, dan bahagia ketika mereka merasakan hal senang dalam mengerjakan tugasnya. Main baca-bacaan dan bermain modul itu biasanya penuh konsentrasi, keingintahuan yang besar, namun mereka menunjukkan tanda-tanda kegembiraan ketika memahami materi baru atau menyelesaikan tugas baru. Anak-anak yang terlibat dalam belajar ini seringkali terlihat fokus, senang, dan termotivasi. Dengan tanggapan mereka tersenyum dan sorak-sorak gembira kecil sebagai tanda keberhasilan mereka mengikuti kegiatan belajar. Mungkin tidak semua murid senang dan mau mengikuti kegiatan yang diberikan oleh motivator. Namun beberapa murid mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri atau mungkin memiliki minat yang berbeda. Sehingga motivator perlu mengenali dan menyesuaikan pendekatan mereka masing-masing, bahwa setiap murid itu merasa didukung dan tertarik pada kegiatan yang mereka sukai. Pasti ada beberapa murid yang merasa kesulitan atau kurang paham dalam mengerjakan tugas di kelas. Namun sebagai motivator kita harus menjelaskannya lebih rinci, detail, dan pelan-pelan atau step by step sehingga anak dapat paham secara jelas dan mengerti apa yang harus ia kerjakan di tugas tersebut. Dan motivator juga bisa menyesuaikan tingkat kesulitan kegiatan agar sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Murid A sangat ceria, paham ketika diajak berdialog. Ia terus menjawabnya dengan gembira, ceria, dan penuh semangat. Dan murid B itu setelah saya amati dan observasi kemarin, murid B contohnya ia ketika baca-bacaan suka, namun ketika di soal matematika pengurangan itu kurang memahami dan kurang menguasai materi tersebut. Namun sebagai motivator kita harus terus membimbing dan memberi pahaman ke murid tersebut yang kurang paham dalam hal
pengurangan di matematika. Lalu ada murid C itu antusias dan ramah sosial. Tetapi ketika pada saat belajar baca-bacaan itu ia kurang fokus atau sulit dalam mengeja kata. Lalu beberapa murid pun ada yang gemar mewarnai, ada yang gemar menggambar, dan sebagian murid ada yang tidak suka seperti itu. Lalu ada anak yang gemar belajar, tetapi ketika bersosial ia kurang mau untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya, seperti itu. Suasana kelas yang diciptakan oleh motivator Bimba A I U E O adalah suasana kelas yang aman, nyaman, dan tentram. Sehingga kelas yang dirancang itu memberikan lingkungan yang positif di mana anak-anak merasa dihargai dan diperhatikan lebih untuk belajar. Sebagai motivator magang, kami melakukan observasi akan merasakan suasana yang harmonis, penuh energi positif dan menyenangkan. Dan motivator magang merasakan anak-anak yang aktif berpartisipasi dan menikmati setiap kegiatan yang diadakan di dalam kelas. Di Bimba A I U E O ini tidak ada kekerasan atau ancaman yang dirasakan atau dialami oleh murid, karena filosofi Bimba A I U E O ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menyenangkan, sehingga segala bentuk pemaksaan atau kekerasan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar institusi Bimba A I U E O ini. Dan sangat penting untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang apabila telah ditemukannya kekerasan atau ancaman dalam pembelajaran di Bimba A I U E O ini. Dalam kegiatan pembuka di Bimba A I U E O ini yang dilakukan motivator dengan murid, yaitu yang pertama dengan perkenalan atau saling sapa, lalu menanyakan kabar, kemudian bernyanyi, berdialog, dan berdoa atau melakukan permainan permainan ringan untuk memulainya kegiatan belajar, sehingga ketika belajar nanti mereka lebih bersemangat. Selama kegiatan inti, tentunya motivator membimbing murid dalam berbagai aktivitas belajar di dalam kelas, yaitu kegiatan ini dilakukan secara mencakup pembelajaran interaktif, permainan edukatif, latihan membaca dan menulis, serta aktivitas yang merangsang pemikiran kritis dan kreativitas murid. Kegiatan yang paling dominan dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti itu adalah latihan membaca dan menulis, serta permainan edukatif yang merancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik. Fokusnya itu pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, di mana murid terlibat secara aktif dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Pada kegiatan penutup ini, murid biasanya melakukan refleksi atas kegiatan yang telah mereka lakukan atau mereka kerjakan tadi, sehingga murid dapat mengingat kembali apa saja yang sudah mereka pelajari di dalam kelas. Selain itu, kegiatan penutup ini mungkin juga melibatkan menyanyikan lagu penutup, membaca doa bersama-sama, atau memberikan tugas rumah yang ringan untuk melanjutkan pembelajaran di rumah. Untuk durasi kegiatan Bimba interview yang dilakukan oleh motivator itu adalah 40 menit, terdiri dari 5 menit bagian awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir. Dan yang terakhir itu 10 menit itu private.